Apa sih kebijakan publik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, dalam pekerjaan kita sehari-hari, entah saat membaca surat edaran, menjalankan program di lapangan, mengikuti rapat, atau bahkan saat berbincang dengan masyarakat, kita pasti sering mendengar atau bersinggungan dengan istilah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Tapi, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk memahami apa sih sebenarnya makna di balik kata-kata tersebut? Mengapa hal ini penting untuk kita pahami, meskipun peran kita mungkin lebih banyak pada pelaksanaan teknis? Video ini akan mengajak kita untuk memahami definisi dasar, karakteristik utama, serta melihat beragam bentuk kebijakan publik yang ada di sekitar kita. Jadi, mari kita mulai dengan definisi sederhana. Kebijakan publik bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, atau justru tidak dilakukan, dalam rangka mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas, atau untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Mari kita bedah beberapa kata kunci penting dalam definisi ini. Pilihan tindakan. Ini berarti pemerintah secara sadar mengambil suatu sikap atau langkah tertentu. Bisa berupa tindakan aktif seperti membuat program baru, mengeluarkan aturan, atau membangun sesuatu. Tapi, menariknya, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi pada suatu isu, misalnya membiarkan harga suatu komoditas ditentukan pasar, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kebijakan. Jadi, kebijakan tidak selalu berarti melakukan sesuatu dibuat oleh pemerintah. Yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan perusahaan swasta atau aturan komunitas adalah ia dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan atau otoritas sah. Kebijakan publik seringkali memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya didukung oleh sumber daya negara. Mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan bersama, kebijakan publik selalu lahir karena adanya suatu isu yang dianggap sebagai masalah bersama dan perlu dicarikan solusinya oleh negara. Contoh masalah publik. Tingginya angka pengangguran, kemacetan lalu lintas yang parah, pencemaran lingkungan, rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil, penyebaran penyakit menular, atau ancaman keamanan. Kebijakan juga bisa dibuat untuk mencapai tujuan bersama yang positif, seperti meningkatkan daya saing ekonomi, melestarikan budaya bangsa, mewujudkan keadilan gender, atau memperkuat ketahanan pangan. Menyangkut kepentingan masyarakat luas, fokus dan dampak dari kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan orang banyak atau segmen masyarakat yang signifikan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, pejabat, keluarganya, atau kelompok kecil tertentu saja. Nah, bentuk atau wujud nyata dari kebijakan publik itu ternyata sangat beragam. Jangan bayangkan kebijakan itu selalu berupa dokumen undang-undang yang tebal dan rumit. Mari kita lihat beberapa contoh bentuknya dari berbagai sektor. Peraturan perundang-undangan. Ini bentuk yang paling kita kenal. Mulai dari yang tertinggi seperti undang-undang, misalnya undang-undang, lalu lintas, dan angkutan jalan yang mengatur cara kita berkendara. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang sistem pendidikan nasional, mengatur hal-hal mendasar berskala nasional. Peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagai aturan pelaksana undang-undang. Contoh, PP tentang gaji PNS, Perpres tentang percepatan pembangunan infrastruktur, peraturan menteri, aturan teknis,
di kementerian tertentu. Contoh, Permenkes tentang standar puskesmas, Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru, peraturan daerah, aturan yang berlaku di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Contoh, Perda, pajak daerah, Perda, retribusi parkir, Perda, kawasan tanpa rokok. Semua peraturan ini adalah kebijakan yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat atau penyelenggara negara. Program pemerintah ini adalah bentuk kebijakan berupa serangkaian kegiatan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sangat banyak. Bantuan sosial, program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, atau sembako, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, pemberdayaan, program pelatihan UMKM, pendampingan, kelompok tani, infrastruktur, program pembangunan jalan desa, program irigasi, program penyediaan air bersih, kesehatan, program imunisasi nasional, program gerakan masyarakat hidup sehat, proyek spesifik. Kebijakan juga bisa berupa keputusan untuk melaksanakan proyek pembangunan fisik tertentu yang berskala besar atau strategis, seperti pembangunan bandara baru, pelabuhan, bendungan, rumah sakit rujukan, atau revitalisasi kawasan bersejarah. Alokasi anggaran, keputusan pemerintah untuk mengalokasikan sekian persen atau sekian triliun rupiah dari APBN atau APBD untuk sektor pendidikan. Kesehatan, infrastruktur, atau pertahanan itu juga merupakan bentuk kebijakan yang sangat fundamental karena menunjukkan prioritas pemerintah. Keputusan atau tindakan pejabat berwenang. Surat keputusan, pengangkatan, atau mutasi pegawai, penerbitan izin, mendirikan bangunan, penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Ini semua adalah wujud kebijakan dalam bentuk keputusan pejabat yang bersifat individual atau konkret, yang tentunya harus berdasarkan kewenangan dan aturan. Non-tindakan, seperti disebutkan di awal, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi, misalnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada periode tertentu, atau tidak melarang impor suatu produk, itu juga merupakan sebuah pilihan kebijakan yang memiliki dampak. Jadi, bentuk kebijakan publik itu sangat luas dan beragam, mulai dari aturan hukum hingga program nyata di lapangan. Bahkan keputusan untuk tidak bertindak. Sekarang, mungkin Anda bertanya lagi, saya kan perannya lebih banyak di pelaksanaan teknis atau administrasi. Mengapa saya perlu memahami konsep kebijakan publik ini? Pemahaman dasar ini tetap relevan dan penting bagi Anda di semua level. Karena beberapa alasan. Anda adalah pelaksana kebijakan. Sebagian besar pekerjaan yang Anda lakukan sehari-hari, entah itu memproses surat, menginput data, memberikan layanan teknis, mengoperasikan alat, atau tugas lainnya, seringkali merupakan bagian dari implementasi atau pelaksanaan salah satu atau beberapa kebijakan publik tadi. Dengan memahami kebijakan yang melatar belakangi tugas Anda, Anda bisa melaksanakannya dengan lebih tepat sasaran dan sesuai tujuan. Anda tahu mengapa tugas ini perlu dilakukan. Memberikan konteks mengapa memahami tujuan di balik suatu SOP atau program baru dapat meningkatkan motivasi dan pemaknaan Anda terhadap pekerjaan. Anda tidak hanya merasa menjalankan perintah, tapi tahu bahwa pekerjaan Anda adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk melayani masyarakat atau mencapai tujuan negara. Dasar komunikasi dan pelayanan yang lebih baik jika Anda berinteraksi dengan masyarakat atau rekan kerja, pemahaman dasar kebijakan terkait tugas Anda
memungkinkan Anda memberikan penjelasan yang benar atau mengarahkan mereka ke sumber informasi yang lebih tepat jika ada pertanyaan. Anda bisa menjawab, "Mengapa syaratnya begini?" Atau "Mengapa prosedurnya begitu?" Mengidentifikasi masukan atau masalah di lapangan dengan memahami apa yang seharusnya terjadi sesuai kebijakan. Anda bisa lebih peka jika menemukan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dengan realitas di lapangan, atau jika ada dampak negatif tak terduga. Ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga bagi atasan Anda atau bagi perumus kebijakan untuk perbaikan ke depan. Fondasi pengembangan diri, pemahaman dasar mengenai bagaimana pemerintah bekerja melalui kebijakan publik adalah bagian dari kompetensi teknis pemerintahan yang akan berguna bagi pengembangan karir Anda ke jenjang atau peran selanjutnya yang mungkin lebih terlibat dalam proses kebijakan. Kesimpulannya, kebijakan publik adalah instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yang wujudnya sangat beragam, mulai dari peraturan hingga program nyata di lapangan. Bahkan, keputusan untuk tidak bertindak. Memahami konsep dasar kebijakan publik ini penting bagi setiap ASN, apapun level jabatannya. Karena kita semua adalah bagian dari sistem besar yang bertujuan untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Di video selanjutnya, kita akan melihat secara singkat bagaimana sebuah kebijakan publik itu biasanya dibuat melalui tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.